Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan terima kasih pada Tuhan karena penyertaan perlindungannya sepanjang pagi hari sampai tiba di sore hari ini. Kita bertemu kembali di dalam renungan ringkasan sekolah sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Josidipuro yang ada di kota Solo. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita mengundang Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari kerja kami, di sepanjang pagi sampai tiba di sore hari ini Bapa. Dan kami telah melakukan tugas-tugas kami dan pekerjaan kami. Dan pada saat ini kami akan berkumpul dengan keluarga kami untuk mendengarkan renungan dari ringkasan sekolah sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Josidipuro. Jamah hati dan pikiran kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti arti firman ini dalam kehidupan dan Quran kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul kita sepanjang satu minggu ini adalah Tuhan berkuasa. Dan judul kita di hari Selasa di 16 Januari 2024, Tuhan adalah Hakim. Dan ayat hafalan kita di sepanjang satu minggu ini adalah Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Mazmur 93 ayat 1. Mengapa kesombongan orang jahat sia-sia? Kalau kita ikuti dan kita baca di dalam Mazmur 75 ayat 1 sampai dengan terakhir, kita akan mengerti mengapa kesombongan orang jahat sia-sia. Sebagai Raja yang berdaulat, Tuhan juga adalah pemberi hukum yang terdapat dalam Mazmur 99 ayat 7 dan Hakim Mazmur 98 ayat 9 dan Mazmur 97 ayat 2. Orang fasik terus-menerus mengancam ketertiban yang adil yang ditegakkan Allah di dunia. Tetapi Tuhan akan menghakimi dunia dan mengakhiri kekuasaan kejahatan. Dalam Mazmur 75 beberapa gambar menggambarkan kehancuran orang fasik yang tidak dapat dibatalkan. Gambar piala dengan anggur berbuih menyampaikan intensitas murka Allah. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Tuhan menetapkan waktunya untuk penghakimannya. Penghakiman eksekutif ini jelas akan terjadi pada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini telah digambarkan Tuhan adalah Hakim. Tuhan adalah yang berkuasa, Tuhan adalah Hakim, yang menentukan kita benar atau tidak. Pada saat ini pun kita telah mengetahui bagaimana kasih Tuhan itu, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan Quran kita. Kita bisa merasakan kasih Bapa yang penuh, yang tidak terbatas, yang selalu melengkapi hati dan pikiran kita. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Atau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan akal pikiran kita, mengandalkan kesombongan kita, kekayaan kita? Itu adalah suatu kesia-siaan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 75 dikatakan apa? Beberapa gambar menggambarkan kehancuran orang fasik yang tidak dapat dibatalkan. Gambar piala dan anggur menyampaikan intensitas muka Allah. Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Tuhan menyelidiki hati manusia sebagai bagian dari penghakimannya. Kita bisa baca itu di dalam Mazmur 14 ayat 2. Hal ini mengingatkan pada Kejadian 6 ayat 5 dan 8. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penghakiman Tuhan atas dunia didahului dengan pemeriksaan Tuhan terhadap kehidupan manusia dan mencari siapa saja yang dapat Dia selamatkan. Penghakiman itu kadang-kadang disebut penghakiman investigasi. Ketika Allah membela orang benar dan memutuskan nasib orang jahat, bagaimanakah caranya? Di sini kita bisa melihat ya, Tuhan itu menyelidiki hati manusia sebagai bagian dari penghakimannya. Dan kita bisa baca ini di dalam Mazmur 14 ayat 2 dan Kejadian 6 ayat 5 dan 8. Dikatakan apa? Penghakiman Tuhan atas dunia didahului dengan pemeriksaan Tuhan terhadap kehidupan manusia dan mencari siapa saja yang dapat Dia selamatkan. Tuhan itu penuh kasih, tidak bertindak sewenang-wenang. Tuhan itu panjang sabar, yang selalu mengasihi kita dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan ketika Allah membela orang benar dan memutuskan nasib orang jahat? Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama,
Allah membebaskan umatnya dari orang jahat dan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yang kedua, orang fasik yang tidak bertobat dihancurkan selamanya. Beberapa mazmur secara putus menggambarkan kesia-siaan senjata manusia melawan hakim ilahi. Tuhan juga adalah Allah yang pemaaf, meskipun ia menghukum kesalahan manusia. Tuhan juga adalah Allah yang pemaaf, meskipun ia menghukum kesalahan manusia. Umat Tuhan bukan hanya orang jahat yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mazmur menyampaikan gagasan yang sama yang diungkapkan dalam ayat Alkitab lainnya, bahwa penghakiman Allah dimulai dengan umat Allah dan meluas ke seluruh bumi. Pemazmur berseru kepada Tuhan untuk menghakimannya, tetapi mengandalkan kebenaran Tuhan untuk membelanya. Mazmur memanggil kita untuk bersukacita, mengantisipasi penghakiman Allah. Bagaimanakah kabar baik penghakiman Allah bagi mereka yang ditutup oleh darah Kristus? Bagaimanakah kabar baik penghakiman Allah bagi mereka yang ditutup oleh darah Kristus? Ialah keselamatan. Ialah kasih setia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kabar baiknya adalah bahwa kita akan merasa duduk bersama-sama di samping Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dan duduk bersama-sama bagaimana Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari penghakiman itu. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 75 ayat 10 dikatakan apa? Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Kiranya kasih Tuhan menyertai memberkati kita. Amin.